Qabil itu masalah pertama yang dirasakan, berat buat dia kan. Betul, dia bingung sekali. Sekarang jasad adiknya mau diapain? Qabil itu masih ada nuraninya. Akhirnya nggak dia tinggal begitu. Kalau ditinggal disebutkan dalam sejarah dimakan burung makan bangkai. Dia nggak tinggal. Digendong kemana? Pergi digendong. Dia nggak tahu harus ngapain dengan jasad adik saya. Sebutkan bahwa dia gendong jasad adiknya kemana-mana di atas bumi ini setahun lamanya. Ngeri, tema orang gampang banget. Menghalakan darah, terus orang tuh biasa sekali gitu mengorbankan orang, bahkan kadang demi politik, demi apa itu pasti orang seperti itu akan seperti Qabil yang hidupnya tidak pernah nyaman, apalagi agamanya sangat dalam bahaya, dalam ancaman. Terus kan nih. Lanjut. Ya. Lanjut. Episode ini sebenarnya kita bingung aja, Sat. Episode bingung. Lanjut nih. Ini karena meringankan, ketawa dulu karena ceritanya berat sebenarnya. Ya, itu dia makanya kita bingung. Kalau udah babnya darah. Allah. Kan sebelumnya dia ngomong darah kita kan, ya, pembunuhan. Ya. Cerita pembunuhan itu selalu berat lah. Ya. Tolong ya Allah, jangan pernah melumuri tangan kalian dengan darah-darah manusia ini, apalagi darah muslimin. Susah agamamu, susah hidupmu. Gitu. Susah agama, susah hidup. Nah, jadi kita coba cerita semampunya ya tentang Qabil Habil nih. Ya. Karena itu dipotret oleh Quran. Ya kan? Jadi ketika ini ada sebenarnya kalau di ayat tuh ada ayat tentang setelah pembunuhan terjadi itu, kan kemudian ceritanya Qabil ini mengalami banyak sekali dalam kehidupan yang tidak nyaman. Ya, nanti kita ambil semua hikmahnya ya. Hidupnya sangat tidak nyaman. Setidaknya ketidaknyamanan pertama adalah dia ketahuan bohong depan ayahnya, Adam alaihissalam tuh. Ini disebutkan dalam kisahnya ya. Disebutkan bahwa Adam tuh nanya ke Qabil, adikmu mana? Kira-kira gitulah. Jawabannya nggak tahu. Oh, Qabil jawab nggak tahu. Tapi Adam ini kan manusia bukan sembarang ya kan. Bumi ini semua bisa diajak ngomong sama dia. Betul. Orang waktu ngurus anak aja kan, Zat. Nitip ngomong sama gunung, sama langit. Semua ada gunung dan nitip. Manusia, Adam bukan manusia bumi kan sebenarnya. Nah, ternyata begitu dia bohong tuh gak bisa bohong tuh. Tapi ini juga nanti pelajaran ya. Jangan pernah bohong sama orang tua, kagak bisa loh. Orang tua tahu aja. Jangan tahu aja. Pokoknya jangan bohong sama orang tua, oke? Ya. Adam kalimatnya serem. Begitu bilang tanya adik mana, dia bilang nggak tahu. Qabil bilang nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Adam bilang, kata Adam, ini darah adikmu memanggil-manggil dari bawah tanah. Wah, serem pokoknya nih. Jadi nampaknya darah itu memanggil-manggil Adam dari dalam tanah. Itu darah Habil tuh. Dan ternyata ketika sampai bahasanya Adam tuh, jadi ketika bumi membuka mulutnya kemudian kamu isi dengan darah saudaramu dengan cara tidak halal, dengan cara dosa itu, kau tumpahkan darah saudaramu itu, maka nanti efeknya kata Adam tuh kamu tersesat di bumi dalam kebingungan, ya kan? Dan yang kedua itu ya bumi ini tidak lagi memberikan hasilnya yang baik kepadamu. Karena bumi sudah menelan darah yang tidak halal untuk ditumpahkan. Jadi memang berat, ini yang berat mana nih? Bahasanya berat banget ya. Berat. Nah, betul, berat banget. Akhirnya kan Qabil itu masalah pertama yang dirasakan, berat buat dia kan. Betul, dia bingung sekali. Sekarang jasad adiknya mau diapain? Itu kalau disebutkan itu sampai gini. Disebutkan itu sampai disebutkan itu ada burung-burung lihat. Burung-burung sebutnya burung pemakan bangkai lah itu. Itu mengelilingi jasad Habil tuh.
Karena si burung tuh nunggu kali-kali itu jasad dibuang, oke. dimakan sama burung, makan bangkai itu. Tapi ternyata Qabil tuh masih ada nuraninya. Nggak tega lah ya. Dia nyesel. Iya. Gitu. Quran sendiri mengatakan itu, fasbaha minan nadimin. Nyesel dia sebenarnya. Nyesel membunuh adiknya itu. Nah dia begitu ini adiknya ya nuraninya adalah sebagai kakak. Kok akhirnya bunuh ya, kok mati saudara saya. Akhirnya nggak dia tinggal begitu. Kalau ditinggal disebutkan dalam sejarah dimakan burung, makan bangkai itu. Dia nggak tinggal, dia gendong. Digendong kemana? Pergi digendong. Dia nggak tahu harus ngapain dengan jasad adik saya. Disebutkan bahwa dia gendong jasad adiknya kemana-mana di atas bumi ini setahun lamanya. Setahun saat dia muter aja tuh gendong sana. jenazah adiknya lah kalau begitu ya. Disebutkannya begitu. Kebayang nggak sih gitu? Bayangin ya, zaman dulu berarti bumbunya masih bagus ya. Jasad setahun nggak busuk loh. Betul. Iya kan? Betul. Iya kan? Sekarang jasad udah berapa hari udah bau gitu. Jasad manusia tuh. Baik buminya masih bagus, badan manusia juga masih bagus. Setahun dia keliling-keliling bumi, dia bingung. Bayangin ngapain nih? Betapa siksaan, ya kan ya? Iya. Siksaan seseorang menggendong jasad adiknya yang telah dia bunuh sendiri dengan tangannya. Kemudian dia harus keliling memanggul berat itu keliling kemanapun. Itu skisnya juga dimarahin bapaknya, bumi yang murka, ayah yang marah. Berbalut penyesalan di dirinya juga. Berat itu. Makanya sudahlah, kalaupun ada masalah tuh sama saudara baik-baik aja. Saling maafkan lah daripada ini membesar masalahnya kan. Oke, akhirnya ayat mengatakan fa ba'atsallahu ghuraba yabhatsu fil ard. Allah utus burung gagak gitu, ya kan? Lama tafsir mengatakan ada 2 burung gagak diutus, berantem tuh burung tuk mati satu. Gitu. Jadi pelajaran ya kayak gue tuh. Satu berantem, satu mati. Begitu mati, nah yang satu burung itu yang masih hidup dia ngorek-ngorek tanah. Nah jasad burung yang satu lagi yang mati dikubur di situ. Di situ dia menyesali. Gitu. Dia bilang, "Duh. Ya wailata a'ajaztu. Kenapa saya tidak sanggup sekedar melakukan seperti yang dilakukan oleh si burung gagak itu." Itu penyesalan luar biasa kan? Iya. Gitu. Iya. Gitu aja kok saya nggak bisa ya gitu. Maka ujung penutup ayatnya nanti fasbaha minan nadimin. Dia itu termasuk orang yang menyesal. Gitu. Oke. Itu ceritanya begitu. Siap. Kebayang, Sat. Itulah ceritanya ya. Enggak aneh merasakan deepnya dulu, San. Berat banget. Nah, kalau merasakan deepnya gini, Sat. Saya jadi merasakan untuk ini agak lompat deep dengan keadaan hari ini, di mana darah-darah muslimin pun terjadi pertumpahan khususnya di bumi jihad ya, Sat. Ya. Bumi jihad. Tapi kalau melihat ini sang ayah sampai seperti darah adikmu memanggil-manggil gitu. Darah adikmu di tanah itu lagi memanggil-manggil. Itu jadi kalau nasihat buat saya Sat pribadi. Darah para syuhada tuh memanggil-manggil kita. Itu berat itu. Mereka orang-orang baik. Iya. Ya. Dan setiap kita punya pertanggungjawaban atas darah-darah yang ditumpahkan dengan cara haram itu. Itu keluarganya Adam langsung, Zat. Ini saudara kita muslimin. Jadi kalau ada orang yang tanda kutip darah-darah muslimin hari ini yang terbunuh, tidak ada kepekaan bahwa mereka sedang memanggil kita itu. Betul. Sedih sekali, Zat. Banget. Sedih sekali rasanya. Itu Anda merasakan ruh itu Zat ketika Adam alaihissalam membincangkan itu tentang tanah yang di dalam itu. Tentang tema memanggil-manggil itu. Iya, dulu ada ada kisah cerita anak Syam juga ya. Seingat saya anak Suria yang kecil tuh yang kemudian dia dia itu dalam keadaan terluka dan sakaratul maut, yang saya tuh ngeri juga tuh dengar kalimat itu. Kabarnya anak itu mengatakan, saya akan adukan semua pada Allah. Berat itu. Walaupun di sisi lain seperti Habil, Ustaz, rasakan sisi lain itu Habil itu tidak perlu lama hidup di bumi dengan kerusakan bumi. Ya. Seperti Allah hadiahkan buat Adam bahwa dia segera kembali ke surga. Ya. Atau ke alam barzah. Begitupun syuhada di bumi. Ya, orang syahid di muslim jihad, bumi jihad, kemudian mereka yang tak berdosa ya kan, anak-anak kecil, wanita-wanita, orang-orang tidak mampu, orang tua, orang sakit,
orang nggak punya salah. Itu ditumpahkan darah dengan cara zalim. Allah. Betul. Betul. Darah itu memanggil Memanggil. kita. Maka ketika kita tidak peduli itu nggak terbayang bagaimana murkanya Allah pada Betul. kita yang bahkan tidak merasakan bagaimana rasanya punya saudara yang darahnya ditumpahkan. Ya, Rob. Di sisi lain kalau POV-nya Qabil Ustaz, menunjukkan sesal itu, tapi di ujungnya dia mengatakan saya kok nggak bisa sama sekali seperti yang dicontohkan buruk. Itu artinya melakukan kejahatan tuh sebab utamanya bisa jadi karena kurangnya ilmu. Ketika ilmu dihadirkan justru dia bertambah penyesalannya Ustaz. Ya. Ada sisi Betul. Qabil tuh Betul. ya, Artinya bahaya sekali gitu Ustaz. Ya. Tanpa ilmu tuh bisa begitu bisa. Artinya sebodoh itukah gitu ya. Kok kalau tidak punya ilmu kok senekat itu juga melakukannya gitu kan, betul, karena kalimatnya Qabil kemudian begitu lihat burung itu kan merasa sangat menyesal, ajaz wa anakuna mithla hadzal ghurabi fa wariya sawata akhi. Kok ya saya nggak bisa cuma kayak burung gagak gitu aja, kok ya nggak bisa gitu kan, yang dia aja bisa loh bisa mengubur ya kan, kosok saya ngubur menangani jasad saudara saya pun nggak bisa. Nah itu. Jadi keluarga tuh Cang, mau bapak ibu pasangan suami istri kakak beradik tuh suasana untuk saling memberi ilmu dan menghidupkan ilmu itu justru meminimalisir pertikaian di antara mereka, di antara keluarga. Betul. Gitu Cak itu. Betul. Ya, Bahkan kakak ke adik gitu Sat ya. Harus, jangan kan kakak ke adik atau orang tua ke anak atau siapapun lah yang punya ilmu di rumah itu. Lah ini Allah kirimkan burung. Cuma burungnya juga burung gagak lah gitu ya, burung gagak yang ya ternyata harus mengambil pelajaran ilmu dari burung gagak. Iya, itu. Ya balik lagi sih saya Budi, bahwa memang tentang tema pembunuhan telah kita bahas yang di episode sebelumnya ya. Tapi memang ada beberapa yang mau minta penjelasan dari antum menyampaikan bahwa darah-darah di dalam tanah itu memanggil gitu ya. Karena kepikir kenapa Adam itu alaihissalam itu menggunakan kata darah yang memanggil Ustaz. Ya kan, kenapa dia nggak bilang aja tuh si Habil lagi nyampaikan nih gitu kan, dia pakai darah. Yang kedua yang aneh bertanya-tanya itu adalah ketika tanah ketika tanah itu terbuka, malah dia tidak subur lah, kurang lebih tadi antum sampaikan dari kisah itu nggak subur, walaupun memang si Qabil ini kan bertani, ya kan, betul. Ya kan, bertani kan dia kan, makanya dia langsung serang tuh bahwa kan penghasilannya ibaratnya nih penghasilan akan berkurang atau lu nggak bakal makmur kayak dulu karena nggak subur. Itu maksudnya kaitannya itu ketika Nabi alaihissalam pertama adalah simbolnya sebagai darah, bukan langsung aja Habil manggil saya nih atau ruhnya atau apanya gitu kan, tapi malah kalimat darah sebagai simbol kemudian juga membuat tanah tidak subur saat itu. Iya, fokus pada tema darah itu memang fokus besar ya. Darah itu sebagai simbol besar bahkan sejak awal penciptaan Adam alaihissalam kan. Kalimat malaikat kan juga masalah darah kan. Malaikat udah nanya ke Allah kan, kira-kira gitu ya. Bahwa ini jangan-jangan manusia kau ciptakan ini cuma menumpahkan darah, merusak dan menumpahkan darah. Ya khalifah itu ya. Jadi bahasanya pun memang bahasa darah. Quran sendiri Rasulullah SAW juga banyak bicara tentang masalah darah yang maknanya adalah pembunuhan, ya kan. Jadi memang kehati-hatian terhadap darah orang lain itu bahkan harus sangat hati-hati. Bahkan ya darah seorang non muslim saja yang tidak boleh ditumpahkan itu dalam Islam sangat dijaga. Kenapa? Karena manusia gitu. Manusia, dan itu sangat terhormat manusia itu. Dalam Islam manusia itu mulia dan tidak ada loh yang memuliakan darah melebihi Islam. Ya kan? Bahkan hak asasi manusia sekalipun hari ini. Ya kan? Yang kadang menggunakan standar ganda. Betul. Ya kan? Itu mana ada yang memuliakan darah semulia muslimin aja.
gitu. Kalau dalam hal penumpahan darah itu yang justru dibolehkan tuh harusnya seperti apa tuh? Ya memang makanya ada ungkapan Nabi tentang atau kalimat Nabi dengan tentang masalah darah itu ya yang tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan jalan yang benar itu. Nah, jalan yang benar itu kan pertama jihad, perang. Gitu. Kalau perang ya mau gimana? Mau nggak mau ya. Ya kan lawan musuh kemudian jadi menumpahkan darah satu. Yang kedua adalah hukuman hudud. Oh hudud, Ya kan hukuman itu seperti kalau dalam Islam ada hukuman rajam, ada hukuman kisos, ya kan ada yang memang menumpahkan darah, yang bisa dia hanya cacat, gitu ya, atau sampai mati. Ya. Gitu. Di luar itu nggak boleh Sat ya. Di luar itu nggak boleh. Itu karena ini saat apa namanya tahun belakangan ini tuh itu narasi tentang itu halal darahnya itu kan menggema narasi-narasi itu ngeri sekali di medsos tuh. Ini halal darahnya itu. Anda dengar ini aja, dengar cerita Qabil dan Habil ini itu kan sampai gimana itu ya? Ngeri. Narasi-narasi itu ngeri, tema orang gampang banget menghalalkan darah. Terus orang tuh biasa sekali gitu mengorbankan orang, bahkan kadang demi politik, demi apa itu. Pasti orang seperti itu akan seperti Qabil yang hidupnya tidak pernah nyaman. Apalagi agamanya sangat dalam bahaya, dalam ancaman. Iya. Itu. Dan yang kedua tadi tema tentang subur saya tadi tanya. Betul. Nah, ini menarik. Ketika tadi betul tuh Cang. Qabil pasti akan langsung merasakan ya. Bahwa dia kan petani. Sementara kalimatnya bapaknya itu Adam alaihissalam tuh itu nanti tanah nggak bisa lagi menghasilkan dengan hasil yang baik karena kamu sudah memasukkan ke dalam tanah darah yang haram ditumpahkan gitu. Dan itu menjadi pelajaran mahal ya. Saya kasih perbandingan ya. Perbandingan tadi kan Wali cerita tentang masalah orang yang syahid di negeri jihad seperti di Palestina gitu ya. Negeri Syam secara umum atau salah satunya Palestina. Itu kan negeri yang ajaib kesuburannya gitu ya. Dan keberkahan negeri itu sebenarnya ya kalau kita mau lihat ya negeri kita nih Indonesia ini umpamanya kalau secara hijau rimbunnya lebih rimbun daripada tanah Syam betul gitu. Kalau kalimatnya lebih rimbun itu, tapi memang kelebihan negeri Syam itu negeri berkah. Negeri berkah sehingga apa yang tumbuh dari dalam buminya itu memang keberkahannya luar biasa. Dan makna keberkahan itu apa saja. Ya, apa saja itu. Saya pernah ya. Saya pernah ini cerita nih dikit. Ya. Saya waktu itu ke kota Jericho. Di Palestina. Kota Jericho. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya Ariha. Ini termasuk apa? Yang penelitian PBB itu disebut sebagai tanah tertua itu. Ada ini penelitian itu. Ariha ya kalau bahasa Arabnya. Ariha. Kalau sekarang Jericho. Jericho itu nama. Waktu saya ke Jericho itu saya jadi berhenti di sebuah tempat gitu ya, tempat istirahat itu. Terus ada orang jual jeruk. Saya cuma tanya itu jeruk kayak warna gini. Bagus banget. Saya tanya, ini jeruk Jericho atau dari luar? Dia bilang enggak, ini asli Jericho. Asli Jericho. Saya bilang oke, kalau asli Jericho saya coba pengen beli. Saat itu ternyata saya lihat orang-orang itu langsung dipotong doang gitu, terus pakai alat terus gitu doang kan. Jadi nggak pakai apapun, gelas kosong gini nih, langsung betul-betul masuk air doang gitu. Itu subhanallah, jeruknya besar Sam. Besar jeruknya, nggak lazim jeruknya itu besar gitu. Kemudian begitu diminum tuh manis lezat. Manis lezat tuh. Kemudian akhirnya beli kan saya. Beli plastik gitu tuh. Tapi masih jeruknya itu. Itu dikupasnya gampang, di ini saya bilang. Saya sebagai orang yang senang makan jeruk, saya belum pernah merasakan jeruk kayak begitu tuh. Itu. Saya bilang kalau itu betul dari kota Jericho, asli kota Jericho, saya bilang enggak heran sih. Bumi Palestina, bumi Syam yang oleh para ulama itu negeri yang diberkahi itu sampai disebut sebagai Ma'adinul Anbiya. Negeri para nabi. Ma'adin itu sebenarnya
apa namanya itu bahan baku lah istilahnya, atau apa ma'din itu sebenarnya kayak barang tambang gitu. Jadi Ustaz juga pernah nulis tentang tema tanah-tanah barokah yang menghasilkan buah-buah yang besar-besar itu sudah di buku Ketika Hidup Terasa Sial. Iya betul. Kalau itu saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Itu bahwa artinya betul bumi itu sebenarnya ada masa. Jadi pembahasan ilmu pertanian hari ini itu nggak tepat ketika bukan hanya pertanian apa saja. Pembahasan cuma fisik doang. Pupuk ya pupuk fisik dan segala macam gitu. Karena kita di manusia ini padahal kita semua tahu loh bahwa yang ada sekeliling kita ini tidak semuanya fisik, banyak hal yang sangat spiritual atau bahasa umumnya sangat misteri gitu kan. Pasti banyak gitu, tapi kemudian kenapa hidup kita ini hanya urusan fisik? Ini ajaran hari ini tuh, sehingga kemudian ya sudah hancurlah bumi itu. Gitu. Sekarang bayangkan kalau satu orang Habil saja cuma satu orang terbunuh. Segitu ancamannya Adam alaihissalam. Sekarang berapa banyak? Iya, saudara kita di Gaza berapa? 2,5 juta manusia di Gaza. Belum lagi di tempat lain dizolimi. Bayang itu peradaban hari ini. Makanya muslimin itu menganggap bahwa menjaga nyawa itu satu dari 5 hal yang paling asasi yang harus dijaga di kehidupan manusia. Ini paling asasi. Karena begitu pentingnya. Ana jadi juga melihat gini, Chan. Kalau di tema Habil Kabil kan hasad karena urusan wanita nih Ustaz ya. Tapi kalau cerita Adam ini darah ini yang membuat tanah tidak tumbuh, itu berarti sangat berpotensi juga Ustaz. Darah dengan urusan makan dengan pangan. Iya betul. Betul kan Ustaz ya? Betul. Jadi orang kalau kelaparan itu solusinya kalau nggak diurusi kenyangnya, maka bisa terjadi pertikaian dan bisa berpotensi darah juga. Betul. Itu kayak mata rantai setan sih. Jadi kan pembunuhan tadi kan, pembunuhan tuh. Kemudian pembunuhan itu menyebabkan karena masuk ke dalam tanah itu kan, ya kan. Kemudian orang berpikir darah yang tidak boleh ditumpahkan, yang haram ditumpahkan kemudian masuk ke dalam tanah itu dipikir udah hilang jejaknya. Enggak hilang. Dia nggak hilang, tanahmu marah gitu. Nah tanah marah itu tidak menghasilkan hasil yang baik. Nah kalau tanah itu identik dengan makanan yang kita makan. Sekarang tidak heran kalau kemudian keluhan tentang pangan yang kurang di bumi ini hari ini. Ya kan? Gimana? Bumi nggak menghasilkan. Sekarang ini contoh paling gampang. Ini kalau ini real kan. Coba tanyakan kepada para petani sawah hari ini di Indonesia. 1 hektar menghasilkan berapa ton? Hanya berapa ton? Itu bandingkan dengan zaman dulu. Kalau hari ini kita bicara anggap 4 ton umpamanya 1 hektar gitu ya. Ya kan? Sekarang bayangkan bagaimana kalau ada orang yang bisa menghasilkan umpamanya sampai di angka 20 ton. Apa enggak ajaib? Betul. Ternyata tapi mungkin bisa umpamanya ya kan? Ketika itu mungkin bisa. Bayangkan orang punya 1 hektar hanya segitu hasilnya. Kemudian tiba-tiba umpamanya dia bisa menghasilkan 5 kali lipat. Kan bayangkan kekayaannya. Bayangkan berapa banyak orang yang bisa makan hanya dengan 1 hektar dibanding hanya hasil hari ini. Itu logika sederhana. Betul. Tuh. Tapi ketika bumi sudah tidak lagi bisa menghasilkan dengan baik karena kesuburan yang sudah hancur. Akhirnya dimasukin kreativitas supaya banyak panen, justru malah bertambah rusaknya bumi. Betul. Contohnya tanah yang dulu mungkin tanah itu bisa tumbuh 3 kali, 4 kali, 5 kali. Hari ini tegang orang 1 kali saja, habis itu bisa tumbuh lagi atau enggak. Dicarilah berbagai macam cara supaya menumbuhkan banyak hal, tapi caranya itu malah merusak bumi itu sendiri. Betul. Itu kan juga berhubungan erat dengan ini dengan ini sebenarnya ada hadis Nabi ya. Ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang dosa dan efeknya. Itu nah yang efeknya pertumpahan darah itu adalah ketika orang menerapkan syariat selain syariat Allah. Jadi kalau aturan di bumi ini bukan aturan Allah, akan muncul efek pertumpahan darah. Bayangkan kalau undang-undang atau hukum itu kan babnya bab keadilan ya. Bab keadilan tuh. Jadi ketika tidak ada keadilan, pertumpahan darah kan terjadi. Kekacauan di mana-mana, orang tidak puas, orang marah, orang protes atas ketidakadilan. Pertumpahan darah potensi besar terjadi. Itu satu. Yang kedua, ketika tidak mau diatur aturan Allah itu, bumi ini dikelola dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Umpamanya contohnya gini, kalau ada ketika kita tahu Quran mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan rusak bumi.
Allah bilang jangan rusak bumi. Tapi atas nama orang ingin mengeksploitasi bumi, ya kan, ingin segera kaya dengan cara mengeksploitasi bumi itu, akhirnya dia tidak peduli dengan jangan rusak bumi. Karena nggak peduli dengan syariat Allah. Ya. Pokoknya gimana pun caranya dengan teknologi yang paling baru bumi kita eksploitasi tanpa menimbang kerusakannya. Akhirnya apa yang terjadi? Memang betul ekonomi cepat bertumbuhnya, tapi bumi rusak. Dalam jangka ke depan, beberapa waktu ke depan, bumi sudah tidak bisa menghasilkan. Begitu bumi tidak menghasilkan, sekarang tanah-tanah ditinggalkan oleh pemiliknya. Karena bertani udah nggak untung, ya kan? Begitu sudah tidak untung, akhirnya tanah itu nggak dikelola. Begitu nggak dikelola, mati. Begitu mati, tanah makin gersang, bukan makin subur. Akhirnya kemudian begitu ada yang menawar, dijual. Oleh si pembelinya, berubah menjadi pabrik, menjadi perumahan, ya kan? Pabrik dan perumahan penting, tapi orang makan lebih penting. Akhirnya kekurangan pangan. Jadi itu memang mata rantai. Begitu kekurangan pangan terjadi, akan terjadi kejahatan, membunuh lagi. Aneh lagi kebayang Ustaz. Jadi saat belum tumpah darah tuh, ya kan? Karena kan kalau tumpah darah tadi dibilang nggak subur tuh ya. Jadi saat itu tuh berarti itu bumi lagi subur banget deh. Iya, banget deh. Itu iya, Adam keluarnya kalimat itu menunjukkan bahwa bumi itu subur banget gitu Mas Ane tuh. Keluar kalimat. Ya kan gini, kalau kita ngelihat di beberapa misalkan negara atau di Indonesia lah, misalkan kita lihat aja misalkan wah ini subur banget ya. Kita lupain rasa ininya, rasa buruk, tapi ngeliat subur gitu ya. Itu yang sudah terjadi pertumpahan darah banyak kan di bumi ini. Apalagi dulu zaman Adam Nabi Salam yang belum ada pertumpahan darah, berarti kan subur banget gitu. Makanya agak inget juga tuh tentang negeri Sabah gitu kan, yang buahnya itu yang kan di saat yang antum pernah dikasih penjelasan tuh, taruh aja buahnya udah pada ada gitu. Gimana pas zaman Nabi Adam, Nabi itu Masya Allah. Betul. Negeri Sabah kan negeri yang artinya gini, setelah Adam alaihissalam kan terus berjalan anak cucunya, sampailah kita pada kisah negeri Sabah. Itu negeri Sabah bahkan dipotret oleh Quran supaya jadi pelajaran lagi buat kita gitu. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Bahkan negeri Sabah itu sebagai sebuah negeri hunian yang sangat legendaris. Bahasa Quran adalah ayah, dia ayat. Sesuatu itu kalau tidak ajaib nggak disebut ayat. Jadi kalau cuma bagus itu bukan ayat. Sesuatu disebut ayat itu ketika dia sangat ajaib. Berarti Sabah itu negerinya sangat ajaib. Nah, termasuk tadi cerita tentang bagaimana dia di tempat yang hunian nyaman, sehat, buminya menghasilkan luar biasa dan seterusnya. Itu kan ceritanya. Tapi nanti ayat setelahnya langsung cuma satu kata yang membuat Sabah itu hancur. Kalimatnya cuma fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Karena mereka berpaling. Jadi orang tuh kalau berpaling dari syariat Allah tuh sudah negerinya hancur. Walau sesubur Sabah, ya kan, hancur negeri. Karena berpaling dari syariat Allah tuh. Karena akhirnya kan rusak ya. Walaupun nanti negeri Sabah kapan-kapan kita cerita tapi itu betul-betul kehancuran sebuah negeri yang subur. Nah, mestinya Indonesia ini belajar dari Sabah. Itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di Selat Sabah kan, Sabah itu. Untuk Sabah itu, tapi kemudian apa yang terjadi? Hancur. Coraknya lagi-lagi tentang pangan ya kan. Tarik kesuburan kan nanti kan sesuatu yang sifatnya pangan. Ya, jadi tema lead buat tentang parenting, tentang Habil Qabil ini memang akhirnya pertama tadi yang tadi disebutkan menurut gue sih adalah anak nih, ya kan, lu mau bohong kayak gimana? Gue tahu sebagai orang tua. Orang tua paham, gitu kan. Betul. Kadang orang tua ngediemin aja, bohong nggak dicecer. Ya kan, sebagaimana dulu Nabi Yakub alaihissalam kalau nggak salah. Sebenarnya Nabi Yakub tahu saat itu firasat, tapi dia mencoba udah mengabaikan lah gitu ibaratnya. Udah gue tahu nih sebenarnya ada kejanggalan. Cuman gitu, ekspresi kan ayahnya agak beda. Adam alaihissalam marah. Betul. Tapi kalau Yakub memendam gitu kan. Nah, aneh anak tuh begitu, orang tua tuh harusnya punya, dia pasti punya sense itu. Bisa membaca lah ya. Membaca nih kayaknya nggak bener nih gitu saat ya. Tadi yang antum pesankan itu. Yang kedua memang apa ya? Ya potensi konflik antara anak itu, sebagaimana kita bahas sebelumnya itu akan selalu ada.
gitu ya kan. Tinggal bagaimana seorang ayah, kan lagi-lagi yang tampil kan nih ayah nih. Betul. Ya Adam titipnya, ya kan bukan ibunya yang nitip tapi Adam nitip ke waktu minta jagain adik-adiknya gitu kan. Peran ayah dengan anak ini nih, itu paling nggak yang gue bisa ambil dari pembicaraan ini gitu tentang nilai bagaimana kalau di keluarga itu Sat. Betul. Ini kan lagi-lagi ya teman, bahwa bumi ini pernah bumi saat masih dipenuhi dengan keadilan itu kan berkah. Itu kan kaidahnya ya. Kalau bumi berkah itu hasil bumi itu ya banyaknya masya Allah, besar-besar, bagus-bagus gitu kan. Tahu rumman nggak? Rumman. Apaan? Delima betul. Oke. Tahu delima nggak, Jang? Segede apa? Iya kalau yang sekarang Sat, Sekarang ya? segini nih. Segini kan? Segini, Buat berapa orang makan? Ya paling satu. Bisa kurang kadang. Iya. Segini doang kan? Rumman. Itu. Tahu tidak? Dalam hadis yang sahih itu nanti tapi ini di akhir zaman. Di akhir zaman tuh. Untuk membuktikan bahwa bumi ini pernah berkahnya sampai kayak gitu. Nanti di akhir zaman tuh bumi diperintah oleh Allah untuk hai bumi, kembalikan keberkahanmu. Maka bumi menumbuhkan delima. Yang delima itu cukup untuk dimakan sekian banyak orang. Gede. Satu delima. Kebayang nggak gede kayak apa? Gede. Iya kan? Ini anggap nih. Mungkin orang kita nggak kebayang makan delima. Oke, delima di jus deh. Di jus tuh delima tuh. Itu bisa disuguhkan sekian banyak orang. Satu delima. Itu. Dan hadisnya bicara delima Sat ya. Delima. Tapi bukan cuma delima, Lid. Nanti bicara tentang daging sapi, daging onta, daging kambing. Sama persis. Kayak apa tuh gede. Berarti kan itu hadis tentang akhir zaman Sat ya. Akhir zaman. Yang itu akan keadilan akan muncul lagi. Betul. Karena kan dan bahkan bumi diperintahkan untuk kembali untuk keberkahannya gitu. Sampai yang adil kan. Tapi juga ini sih, Cang. Saya ini pernah dengar kajian agak merinding saya dengar kajian seorang alim tuh ketika beliau mengatakan di akhir zaman bumi seperti itu. Selain menunjukkan saya pernah berkah. Seperti semula. Tapi itu semacam kenapa tumbuh berkah lagi dan menghasilkan yang besar-besar. Itu karena faktornya adalah semacam ucapan selamat tinggal bumi untuk semuanya. Mau berakhir soalnya ya. Mau berakhir. Say goodbye lah ya. Dia tutup dengan berita gembira. Sebagaimana dulu ya melahir pertama kali berkah dan menghasilkan luar biasa. Ya Allah. Di akhir ditunjukkan lagi keberkahan itu. Ya Rob. Artinya Cang, kita kalau itu pelajaran kan. Makin sedikit darah ditumpahkan, orang semakin menjaga kehormatan orang lain. Bumi akan kembali perlahan pasti. Gitu. Jadi kesulitan pangan, petani tak mau lagi bertani, itu perlu bukan cuma pupuk yang harus dikembalikan, spiritual harus dikembalikan. Gue terakhir nih Sat. Terakhir nih. Mau nanya ini mungkin agak sedikit. Enggak tahu antum mau jawab apa enggak ya. Ini pertanyaan tadi kan Walid bilang Habil ketika takdirnya meninggal duluan. Itu karena apa tadi lu bilang Lid? Ya jatah kerusakan buminya nggak lama-lama. Ya jangan lama-lama dia di bumi, Allah kan? Allah segera wariskan. Pertanyaannya Qabil nih Sat, yang bunuh. Ini kira-kira Ustaz, ini agak aneh pertanyaannya mungkin. Ini kira-kira dia masuk neraka, masuk surga Ustaz. Iya, benar. Ini kan penyesalan. Waktu dua habis yang. Itu makanya ada tersalah di kira-kira gitu kan. Nah itu dia. Ini agak pertanyaan agak ini saat ini. Tiba-tiba Qabil masuk surga neraka ya. Masuk neraka ya. Itu dia. Ada sih. Ada bahasanya ada sih. Bahasa nasik. Nanti Sat ya. Menarik. Ada sih bahasanya. Soalnya Supi pengen nanya lagi Jang. Ini yang belum agak unik dan agak menggelitik itu. Ini burung nih makhluk Allah yang tua juga. Tua. Gagak disebutin gagak kan Sat? Kan burung kan. Ini sebutnya gurop. Gurop burung gagak kan. Artinya ini cerita lama kan. Berarti burung gagak ini spesies burung yang tua sekali. Bahkan kan nanti kalau orang meninggal kan burungnya juga bisa menyimpankan makhluk di pemboloknya. Kalau itu orang yang syahid. Orang yang syahid kata Nabi dia nyawanya itu akan ditempatkan di tembolok burung hijau. Itu. Wallahu alam begitu bunyi hadisnya. Kemudian dibawa terbang mengitari surga. Jadi orang syahid itu sudah melihat surganya. Itu khusus buat mereka sih. Diajarin ilmunya pakai burung. Iya, itu dia. Kita tunggu jawaban ntar Sat ya. Kita jawab aja deh pertanyaan aneh Walid. Iya deh. Oke, insyaallah Sat, terima kasih banyak. Mana kamarnya? Yang ini. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa follow terus IG Hikayat Fit
banyak informasi tentang parenting. Dan yang berikutnya jangan lupa klik link Hikayat Podcast ya, yang merchandise nih, kalau mau beli topi, kaos dan sebagainya bisa klik link di bawah ini. Oke, saya ketemu lagi di episode berikutnya.